Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market sedikit terkoreksi. Dan untuk Bitcoin, dia sedikit meningkat di 0,12%. Tapi overall, kita bisa lihat alts cenderung turun. Nah, untuk market cap di sekarang, kita bisa lihat sekarang itu di angka 1,17 triliun US dollars. Nah, yang sedikit concerning adalah volume. Untuk cryptocurrency market kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir ini basically berkurang setengah ya. Kenapa? Karena ya lagi-lagi memang sedang weekend ya. Kalau udah dikasih weekend biasanya cryptocurrency market langsung drop volumenya ya. Untuk Bitcoin dominance bisa dibilang stay the same ya di sekitar 45%-an. Untuk Bitcoin sekarang ada di angka 27.721. This is good ya. Artinya Bitcoin berhasil bertahan di atas dari angka 27.000 sesuai dengan harapan kita. Lalu untuk Ethereum dia meningkat tipis sebesar 0,02% saja di angka 1760. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 0,11% di angka 326. Lalu untuk XRP dalam 24 jam terakhir malah meningkat dengan signifikan di 4,94% ya. Dan kembali ke angka 45 sen. Lalu untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 1,22% di angka 35 sen. Dogecoin dia terkoreksi sebesar 1,17% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 0,074. Dan yang terakhir Polygon Matic dia terkoreksi sebesar 2,12% dan sekarang trading di angka $1 lebih 9 sen. Ya, jadi lagi-lagi pada hari ini cenderung sedikit terkoreksi ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk economic calendar sesuai dengan pembahasan kemarin-kemarin ya. Memang hari ini dan besok bisa dibilang nggak ada yang terlalu penting ya. Untuk hari ini hanya ada speech dari siapa nih? Schnabel ya. Ini kemungkinan besar ECB itu bank sentralnya Eropa ya, atau Uni Eropa lebih tepatnya. Dan biasanya nggak terlalu ngaruh untuk kripto ya. Untuk besok juga bisa dibilang sama walaupun ada data tapi cenderung nggak terlalu nyangkut ke kripto ya, alias nggak ada data yang terlalu penting dari US. Jadi pada hari ini lagi-lagi fokus kita dan besok juga fokusnya lebih ke technical analysis. Nah, sebelum kita masuk ke TA-nya ya, kita akan bahas dulu mengenai satu news ya. Akhirnya Do Kwon, yaitu CEO dari Luna ya, atau project Luna dan juga UST ya, dia akhirnya tertangkap di Montenegro ya. Seperti yang kita tahu ya, si Do Kwon ini sekarang ya bisa dibilang masuk ke DPO ya. Nah, dia ini bisa dibilang itu collapse sebesar 40 miliar US dollars. Lu kebayang sih 40 miliar US dollars sebesar apa itu ya. Nah, ini tentunya collapse dari Terra Luna dan juga Terra USD ya. Nah, akhirnya dia sudah ditangkap di Montenegro dan bisa dibilang dia ini sudah dalam setahun terakhir kabur terus ya. Wah, loncat-loncat kemana-mana. Nah, sekarang dia itu di-charge ya, atau ditangkapnya itu karena charge of fraud ya. Dia dianggap sudah melakukan multi-billion dollar crypto asset securities fraud ya. Nah, jadi ya mungkin bisa dibilang ini adalah penyebab kemarin Bitcoin itu drop sampai ke angka 15 ribuan ya. Kemungkinan besar kalau nggak ada dia, ya nggak akan sampai ke situ. Tapi ya not bad, not bad. Gue berhasil akumulasi di situ. Buat lo yang sudah akumulasi di 15 ribuan juga kemungkinan besar happy. Karena 15 ribu itu ada salah satu support yang sudah gue bahas dari kemarin-kemarin. Ya, jadi ya maybe thank you for now ya. Nah, tapi semoga saja ke depannya tidak ada lagi orang-orang yang seperti ya si Do Kwon ini ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Untuk di sini kita ngomongin soal MA50 di weekly. Ya, gue juga baru tahu ternyata secara statistiknya dari siklus pertama bahkan ya, ini dari 2012, setiap kali ya terjadi cross, ya cross yang signifikan tentunya, jangan tipis-tipis kayak gini sini. Cross signifikan, Bitcoin selalu melanjutkan bull market ya. Seperti di sini di 2016 ya, lalu di 2019 juga setiap kali terjadi cross di MA50 dengan signifikan, Bitcoin lanjut membuat higher high alias mulai masuk lagi ke bull market ya. Nah, jadi ini satu lagi apa namanya bukti TA yang kita kumpulkan bahwa indeed kita sudah mulai masuk ke siklus yang baru ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Bang, tapi kan sekarang cuma 77, kemarin kan 84, kurang, Bang." Nah, kalau kita lihat di sini, dari siklus ke siklus apa yang terjadi? Penurunannya lebih kecil. Ya, jadi mungkin kali ini ya bisa dibilang
not bad ya. Dia penurunannya signifikan dibandingkan dengan yang kemarin. Maksudnya signifikan lebih kecil ya penurunannya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu dan selanjutnya kita akan masuk ke teknik analisis kita. Dan kalau kita di sini ya untuk Bitcoin kita bisa lihat kemarin itu basically dia ngedoji, lag in volume. Literally ini candle yang sangat cocok untuk candle weekend ya. Apalagi ya kita tahu memang kemarin juga masuknya hari raya internasional nggak ya? Gue juga ngecek lah. Tapi intinya kita bisa lihat kemarin ngedoji parah ya. Nah, good news-nya apa? Seperti yang gue bilang dari kemarin-kemarin ya, dia masih bertahan di atas dari 27.000. Itu PR terbesar dia. Nah, harapannya masih sama seperti kemarin. Semoga saja Bitcoin sideways di sini. Nggak usah muluk-muluk lah, sideways aja di sini ya. Nah, tunggu MA20 menjemput. Saat dia udah kehajar MA20, dia berkonfluence dengan struktur 27.000. Semoga dia langsung mantul dan mulai membuat higher high. Ya, itu harapan gua. Tapi andaikan tidak berhasil ya, jebol MA20, jebol juga 27.000, PR terbesar dari Bitcoin dan PR makro dia adalah bertahan secara daily dan weekly di atas dari 24.495. Ya, kenapa weekly juga? Karena selain dari struktur di sini ya, struktur di sini tepatnya ya. Nah, 24.495 ini adalah MA200 juga di weekly ya. Nah, di sini kita udah sering bahas sebenarnya ya, MA200 di 25.457. Nah, apabila Bitcoin bisa bertahan di daily dan weekly di atas dari 25.457, ada probability yang cukup besar Bitcoin bisa lanjut lagi ke atas. Ya, jadi lagi-lagi itu adalah harapan kita. Retest nggak apa-apa, tapi jangan sampai jebol ya. Itu PR untuk Bitcoin. Nah, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar di sini kita bisa lihat ya, masih belum bergerak. Kenapa? Karena yang weekend ya. Jadi buat lo yang nungguin indeks dolar ya tunggu sampai hari Senin ya. Kalau sudah hari Senin lagi-lagi PR-nya sama sesuai dengan pembahasan kemarin-kemarin. Semoga saja daily open-nya itu di bawah dari 103,13. Itu harapan pertama ya. Harapan keduanya adalah setelah dia open di bawah di sini, retest lagi dan lanjut membuat lower low. Itu harapan terbesar kita ya. Kenapa? Buat lo yang mungkin bingung, karena indeks dolar ini adalah korelasi negatif dengan risk on asset. Bukan kripto aja, risk on asset ya. Kripto, lalu ada berbagai macam indeks seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones, dan lain-lain ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu makronya pada hari ini dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa gue disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukan financial advice dan lebih ke edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya ya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan today's sponsor is Lifecoin Watch. Ya, di mana simpelnya Lifecoin Watch ini adalah ke CMC ya, CMC yang lebih bisa kita customize ya. Di sini kita bisa customize layoutnya dengan berbagai macam jenis ya. Buat lo yang pengen fokus misalkan di liquidity bisa. Buat lo yang pengen fokus misalkan lebih di charts and deltas bisa ya. Nah, buat lo yang mungkin bang, gue pengennya customize sesuai yang gue pengen banget, bisa nggak? Bisa ya. Lo bisa cek di sini sendiri mana aja yang lo mau pilih. Buat lo yang ngerasa semua penting, lo mau semuanya masukin juga bisa, show all ya. Jadi lagi-lagi simpelnya ini adalah suatu CMC yang lebih yang lebih bisa kita customize, dan sekali lagi ini gratis ya. Jadi kita tidak berbayar, ini kita bisa pakai dan yang menurut gue lagi-lagi lebih banyak yang kita bisa lihat di waktu bersamaan seperti Bitcoin dominance, liquidity dalam hari itu dan seterusnya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Buy limit spot kita masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama yaitu di 27.000. Lalu untuk buy limit kedua kita di MA20 sekarang semakin mendekat ya. Kemarin itu di angka 24.800-an, sekarang di 25.100 ya. Jadi ini semakin mendekat ke tengah. Ini buy limit kedua. Buy limit ketiga kita sekarang di angka 24.495 ya. Itu untuk buy limit secara spot. Untuk futuresnya kita tinggal tunggu nih. Sekarang Bitcoin sedang galau nih ya. Dia belum retest ke support, belum juga retest ke resisten ya.
Nah, untuk sekarang yang terdekat ya support. Jadi kita lihat apabila dalam beberapa hari ke depan retest 1, retest 2 di sini sebagai support, kita bisa pertimbangkan posisi long dengan target TP kita di 28.828 ya. Nah, untuk posisi shortnya kita tinggal nyontek ke tanggal 22 dan 23 kemarin. Retest 1, retest 2 kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 26.969 atau biar gampang di 27.000 juga boleh ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya secara keseluruhannya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke Ethereum. Oke, dan untuk Ethereum kita bisa di sini ya, akhirnya 2 hari dia close di bawah dari struktur 1780 ya. Nah, untuk sekarang ya berarti buy limitnya yang lebih mendekati adalah buy limit kedua, yaitu di 1705. Sementara untuk buy limit ketiga kita yaitu di 1660 ya. Jadi sekali lagi yang tersisa tinggal buy limit kedua di 1705 dan buy limit ketiga kita di 1660 ya. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai support. Kalau terjadi seperti itu kita bisa buka posisi long di 1705 dengan target TP kita di 1780. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1705. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum. Oke, dan sekarang kita geser ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa di sini ya. Kondisinya bisa dibilang sideways kemarin ya. Untuk posisi short masih belum kena target TP. Nah, di waktu bersamaan sekarang kalau kita di sini MA20 dan 50 mulai bergerak terpisah ya. Tapi nggak apa, for now ini masih menjadi buy limit kedua, kita masih satukan ya. Jadi sekarang yang tersisa adalah buy limit kedua kita antara di MA20 atau 50 dan buy limit ketiga kita yaitu di 301,7. Itu secara spot ya. Untuk futuresnya seperti yang gue bilang kemarin, retest 1, retest 2 belum kena target TP di MA20 ya. Untuk sekarang buat lo yang masih punya posisi short di sini, walaupun sekarang masih profit ya, lo harus geser ya untuk target TP-nya. Kalau kemarin itu di 310, sekarang di 312. Ya, itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di sini sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 330,2. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di BNB. Oke, dan sekarang kita geser ke Atom. Untuk Atom kita bisa di sini kemarin sudah terjadi retest pertama di $11.31 ya. Artinya tadinya support di sini buy limit pertama sudah jebol ya. Dan bisa dibilang sekarang mulai berubah jadi ke price range baru lah ya. Untuk posisi spotnya sekarang buy limit pertama itu di $10.57. Lalu untuk buy limit kedua di $10.26. Ya, ini terlalu dekat jadi gue putuskan ini menjadi satu buy limit aja ya. Gue hapus satu. Jadi ini buy limit pertama, ini buy limit kedua dan buy limit ketiga. Itu untuk posisi spotnya ya. Untuk posisi futures buat lo yang nunggu-nunggu posisi short, siap-siap jangan sampai ketinggalan. Kemarin sudah terjadi retest pertama dan hari ini weeknya sudah mulai mendekat ke $11.31. Jadi buat lo yang tertarik untuk buka posisi short di Cosmos, bisa pertimbangkan untuk pasang limit posisi short sekarang di $11.31 ya. Karena kalau hari ini terjadi lagi retest, ini adalah konfirmasi dan target TP kita adalah di $10.57. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di sini sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di $11.31 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano sesuai dengan pembahasan kita benar-benar dia reject oleh MA200. Ya memang momentumnya nggak terlalu bagus sih dalam beberapa hari terakhir ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat buy limit kita otomatis buy limit 1, kedua, buy limit pertama sudah tembus, ini bukan kedua ya, ini pertama. Lalu buy limit kedua kita masih di 33 sen di sini yang sedang berkonfluence dengan MA20. Dan buy limit ketiga kita masih bersabar nunggu di 32 sen di bawah sini ya. Itu untuk posisi spotnya. Nah, untuk posisi futuresnya sesuai dengan pembahasan kemarin ya, rejection pertama sudah terjadi di MA200. Maka apabila hari ini terjadi lagi retest kedua di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 33 sen atau nanti MA20 kalau sudah mulai tembus ke sini bisa juga menjadi target TP yang lebih konservatif yang otomatis dari tiap harinya lebih mendekat ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya.
Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai support, bisa MA20, bisa juga 33 sen. Kita lihat mantulnya di mana. Tapi intinya terjadi konfirmasi, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 36 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Cardano dan juga ending 3D CWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, pada hari ini dan besok nggak ada data terlalu penting, jadi kita bisa lebih fokus ke technical analysis, ya. Dan seperti biasa jangan lupa, jangan pakai uang panas ya, dan jangan sampai over leverage ya. Dan juga jangan lupa hari ini ya, video hari ini disponsori oleh Livecoin Watch. Ya, sekali lagi buat lo yang pengen coba silahkan, ini gratis ya. Dan buat lo yang suka ngoprek-ngoprek dan ngerasa bahwa si MC kurang ya, datanya kurang, gue pengen tahu liquidity, gue pengen tahu volume dan seterusnya secara bersamaan, lo bisa pertimbangkan untuk menggunakan Livecoin Watch. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.